Rin yang teropen, masih ada Pakuito juga bisa diambil. Fanny bisa juga nih jadi pilihan, meskipun ya kita lihat Rival tadi pakai Martis juga bagus banget ya. Betul. Tapi itu nggak menutup kemungkinan juga bisa diambil nih. Nah masalahnya dengan EVOS Icon yang membawa jungle Gamskui yang kita tahu role-nya sebagai mid laner. Ini harusnya hero-hero assassin aku belum pernah lihat sih, dia bakal bisa pakai apa enggak. Yep. Tapi dengan banning menuju ke arah e-retail, Oke. entah kenapa aku mikirnya sekarang punya potensi yang besar untuk first pick ke arah Bruno bisa. Bruno ya. Valentina bisa. Atau kalau mau ke arah XP-nya langsung ke Terizla juga bisa. Jadi sebenarnya dari masing-masing role ini udah bener-bener valuable banget untuk di first pick oleh Valk Legends menurutku. Oke, dan Iritel sama Matilda udah nggak ada nih. Ini respect band banget sama draft di game yang pertama tadi ya. Betul? Dan apa yang akan diambil nih? Yang ke open mungkin Fredrin bisa. Atau hero-hero support terlebih dahulu nih. Hero support pun masih banyak ya. Jadi bisa juga nanti dicadangkan di pick kedua ataupun di pick ketiga. Tapi pick pertama nih yang akan benar-benar menentukan arah permainan dari Valkyr Legends. Dan apa nih kira-kira yang paling mahal. Tapi tetap Fredrin ya, masih mahal banget ya. Head to headnya bisa ditukar nih. Martis bisa diambil sekarang sama Gamskui dari EVOS Icon. Sebenarnya kalau udah ada jungle ke arah Freddy, entah kenapa aku mikirnya ya. Kalau pengen main kiting lagi kayak game sebelumnya, masih bisa walaupun gak ada Faramis dengan apa? Rafaela. Itu bakal ngebantu banget untuk supporting power ke arah Fredrin diikuti dengan adanya experience yang sustain juga seperti Terizla yang tadi seperti aku bahas. Namun EVOS Icon untuk first pick-nya ternyata langsung ke arah Bruno. Dan justru oke, tambahannya ada di tangan dari Eve. Ini combo area of effect-nya bakalan cukup besar sih dari EVOS Icon. Di tangan Worldly dan juga Real World Inflation. Dan ini yang ngebuat akhirnya dari Valkyr Legends harus cari pilihan. Untuk punya hero dive-in atau punya hero area of effect. Karena EVOS kan juga pasti bakalan kemungkinan besar ya nempel nih dari segi team fight powernya. Betul. Ini sebenarnya mau ngambil Valentina sama Terizla juga oke banget sih menurut aku. Iya kan? Dari segi team fight, kopian dari real world manipulations itu bakal cukup merepotkan apabila dikombinasikan sama Terizla. Itu dia. Dan Terizla sudah diamankan. Sekarang apakah Valentina mau diambil atau mereka mau melepaskan Valentina nih? Kayaknya meskipun di nerf nggak terlalu pengaruh sih menurut aku, cuman damage di early game-nya doang kan. Yes. Dan ya langsung diamankan Valentina sama Terizla. Ini dia kalau misalkan pengen main ke arah tempel-tempelan juga gitu loh. Cuman yang bakalan jadi satu problem besar kemungkinan ya di tangan dari slow-nya. Karena sejauh ini kita ngelihat untuk slow power dari Valkyr Legends itu masih minim banget. Kalau Valentina adalah terrified gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat dari EVOS Icon, XP lane mereka ini bisa tambahin slow lagi kalau misalkan head to head-nya antara Xborg dan juga Terizla. Atau kalau mau Pakito lagi juga sebenarnya masih available banget sih. Apalagi untuk penutupan jalan pulang dari Valkyr Legends. Iya, masalahnya Pakuito tuh hero yang cukup risky sih aku bisa bilang untuk di meta sekarang ya. Karena memang dia punya power untuk mainin laning jauh, Coach. Tapi masalahnya kalau nggak dapet keuntungan di laning jauh, itu timnya pasti bakal dipanis habis-habisan. Apalagi dari Valkyr Legends ini bawa 3 hero yang memang setupnya kuat banget. Dan ternyata ke arah Xborg yang harusnya ini head to head dengan Terizla ya di side lane ya. Early game atau menit-menit awal itu bakal cukup merepotkan untuk Terizla. Tapi masuk dengan adanya Esquire nanti, dia bakal cukup merepotkan dengan slow effect yang dihasilkan. Entah kenapa aku rasainnya EVOS Icon justru sekarang bisa ngambil ke arah Martis. Tinggal sisa romernya aja bakalan mau seperti apa. Dan dari Valkyr aja juga masih belum ada romer ternyata ya. Pakuito loh yang di ban ya. Berarti masih ada kepikiran dari EVOS Legends bahwa ini Terizla bisa sebagai mid lane kah? Bisa jadi mid lane. Masalahnya ada Valentina romer berarti. Atau Terizlanya di arah XP, Freddy-nya romer juga masih bisa gitu loh. Pasti banyak possibility lah sebenarnya. Makanya Pakito di ban atau mereka pengen ngejagain di arah belakang mereka gitu loh. That's it gitu loh. Antara nyari untuk laning jauhnya ditutup atau belakang nggak mau disentuh. Dan ternyata Martis yang langsung jadi pilihan dari Valkyr Legends baru banget tadi kita bahas ya. Iya. So, jungle powernya Akai di buff tipis-tipis sih. Kalau pengen adu antara tank lawan tank, cuman bakalan gede banget. Tapi di arah Akai. agak sedikit nggak sinergi sih kalau Akai ya menurut aku ya. Sama Yif tuh nggak terlalu enak lah. Nggak, Akai cuman buat literally kontes ke arah Lord sama Turtle doang misalnya kan. Jadi memang benar-benar cari imunnya sama heavy spinnya ya. Dan Esmeralda ternyata last banning dari EVOS Icon. Dan ini ada chance berarti hero-hero shield lagi kah yang akan diambil? Karena Angela masih available juga untuk diamankan oleh EVOS Icon. Kombinasinya ya kita belum lihat lah ya junglernya akan diisi oleh apa. Tapi kalau misalnya ada lagi slow effect dari EVOS Icon, menurut aku Rafaela worth banget sih untuk diambil sama Valkyr Legends. Sebenarnya kedua belah tim juga worth it sih, karena kedua belah tim juga mainnya nempel nih. Iya. Untuk sekarang cuma ya. masalahnya
Kalau dari Volker kan banyaknya CC kan, bukan slow effect kan. Kalau misalnya dari Evil Icon banyaknya slow effect. Jadi Rafaela yang anti slow effect itu bakal membuat nantinya keuntungan banget buat Volker Legends. Yes. So, untuk Evil Icon, romer mereka bakal menuju ke arah mana? Apakah romer yang lagi trending sekarang sebagai healer? Atau mungkin mereka ingin ngambil ke arah inisiasi powernya? Karena menurutku dengan adanya Xbox dan juga Bruno, Franco bisa jadi pilihan untuk menangin ke arah early game potensialnya sih. Oke. Tapi berarti kalau kayak gitu junglernya kemungkinan besar bakalan jadi tank. Betul, ini Jungler Digi tank. pun masih ada chance diambil sih. Digi Bruno combo, team fight mereka kuat pakai Last Insanity sama Real World Manipulations. Iya. Dan jungle tank yang tebal banget gitu. Tapi Lancelot, wow, di tangan Gamskuy. Dan sosok assassin yang terlihat dari Evil Icon nih. Yep. Penggunaan Kara Lancelot sekarang benar-benar fleksibel banget, mau bikin full Kara ofensif bisa, defensif juga bisa gitu loh. Tapi entah kenapa mungkin feelingku akan lebih menuju ke arah hybrid untuk yang digunakan oleh Pasti Gamskuy sih sekarang. kayaknya ya. Yes, dan Volker Legends responnya bakal seperti apa? Apakah mereka akan mengeluarkan romer-romer anti dash seperti contohnya Ruby atau mungkin Kufra yang bisa mereka keluarkan? Namun sisanya yang mereka butuhkan sekarang adalah gold laner, dan untuk gold laner masih sangat terbuka luas pilihannya walaupun udah nggak ada Hiritel, tapi ingat masih ada Cloud, masih ada Beatrix, dan bahkan Clean juga masih bisa diambil kalau pengen main poking and damage. Iya, ini masih bisa banyak sih. Sebenarnya Beatrix paling enak ya kalau menurut aku ya. Tapi Brody, wow, gak ditakuti. Wow, dan Rafaela, bener banget ya. Karena memang slow effect-nya cukup banyak dari Evil Icon, dan dengan Rafaela ini nggak ada harga dirinya nanti. Skill-skill slow dari Yves dengan Void Crystal-nya, dengan Real World Manipulations-nya, dan juga slow effect dari Fire Missiles-nya Xbox. Ini nggak jadi problem di tangan Rafaela dari Volker Legends. Ya paling mentok-mentok agak sedikit nyangkut lah di ujung-ujung Real World Manipulation. Iya, kena That's it. immobilize kan. Iya, udah Tapi itu dia aja. nggak kehambat harus ya. Dari segi rotasi akan Betul. dipercepat lagi karena dapetin movement speed tambahan. Dan ya ini menandakan bahwa memang Volker Legends tim yang menurut aku ya, mereka udah nguasain banget patch sekarang sih. Bener-bener hero-hero yang di up itu mereka langsung pakai, instantly dipakai, dan ternyata works banget. Kita belum tahu nih ya, Rafaela pertama kali muncul harusnya sekarang ini pertama kali muncul, ini akankah berbuah maksimal untuk Volker? Tapi Florin jawabannya. Dibalas lagi dengan adanya Florin. Oke, Iya. mungkin kita akan ngelihat adanya penggunaan The Flash of Oasis ya untuk sekarang dari kedua belah tim. Florin iya, dari Rafaela juga iya. Tapi ini dia untuk caster prediction presented by Samsung Galaxy, masih sama seperti sebelumnya, 2 untuk Evil Icon dan juga 1 untuk Volker Legends. So, itu dia untuk prediksi dari para caster. Ya bener banget sih, aku penasaran jujur ya. Apakah ini clean sweep memulangkan Macan Putih, atau Macan Putih udah mulai bangkit di game yang kedua. So kita akan segera mencari tahu di dalam Land of Down. Let's go! Yes, dan inilah dia game kedua, match kedua kita. Dengan langsung adanya match head to head atau player head to head antara Akdan dan juga Cait, presented by BCA. Dan memang ya, ini adalah game match point untuk Volker Legends. Jadi Evil Icon mau nggak mau nih, nggak boleh kehilangan poin kedua mereka kalau misalnya nggak mau tereliminasi dari Piala Presiden Esports. Ya, dan Volker Legends satu step lagi untuk bisa masuk ke babak selanjutnya, dan ngelihat adanya Fredrin ditambah lagi dengan Rafaela. Entah kenapa aku punya ataupun mencium aroma-aroma di mana team fight-nya mungkin bisa 2 menit 3 menit Bisa. Tapi bukan team fight terus-terusan ya, tapi team fight kiting. Iya, dan ini fun fact juga ya. Ini pertama kalinya ada match yang ngadu hero support dari kemarin setelah update patch. Karena kemarin nggak ada sama sekali yang ngadu support gitu ya. Dan pertama kali juga harusnya Rafaela muncul di Piala Presiden Esports 2023. Dan terlihat ya, pressure sudah mulai ditekan oleh Raja Lele ke area top lane. Dreams kehilangan cukup banyak HP. Tapi ingat, Favian ini nggak pernah lepas bayangannya dari area gold lane. Dan bahkan Cait kena pressure cukup besar. Ditahan. Dia coba untuk mendapatkan poin first blood ya di area top lane sana dengan corrosive strike maju ke arah bagian depan. Tapi Cait somehow masih mendapatkan efek heal dari Dreams yang terus-menerus diberikan. Yes, itu BTW Cait pakai Bruno ya guys ya. Cuman frame-nya aja yang diganti. Iya. Udah diganti sekarang frame-nya. Nah, ngomongin untuk masalah in-game, entah kenapa aku merasakan bahwa Volker Legends ini punya early setup yang benar-benar kuat banget. Lihat bagaimana rotasi mereka, itu benar-benar concern banget ke arah gold lane terus-menerus. Sementara kalau kita ngeliat ke arah EVOS Icon, Bruno tadi cuma ditempelin sama Florin kan. Iya. Yang ngebuat akhirnya dia recall, dan harusnya ini udah mulai rugi ya sekitar 100 ataupun 200 gold lah untuk di arah gold lanernya. Betul. Ditambah lagi dengan adanya
Turtle di arah XP lane, menurutku ini bisa menjadi satu keunggulan untuk Volker Legends. Karena mereka punya Terizla. Kalaupun emang pengen di kontes, penalty zone itu bisa menjadi salah satu kunci jawaban untuk Volker Legends dapetin turtle pertama. Ya, dan turtle game presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 meskipun first blood didapatkan presented by WCA untuk Evo Zyken. Dan kali ini lihat, nggak ada XP lane untuk Volker Legends, tapi Ripple pede banget nih. Karena memang Gamsquid ternyata menjadi pertukaran dengan dia pun ke pick off dengan nggak adanya attribution yang sudah di pop up. Ditambah lagi dengan adanya penalty zone yang dibuka juga tadi ngebuat dia akhirnya nggak bisa cabut dari posisi yang kurang enak. Namun lihat di arah top lane, udah mulai sedikit ada pergerakan dari Ahdan juga, dan ternyata Turtle slain presented by BCA untuk teman-teman dari Volker Legends. Wow, itu corrosive strike sama flicker bagus banget dari Ahdan loh. Karena memang positioning dari Hijume ada di bagian belakang. Dia gunakan Hijume sebagai batu loncatan untuk bisa escape dari real world operation. Sementara itu lihat, backupan dari Raja Lele. Ada Bloom yang di-copy ternyata untuk memberikan lagi efek global presence heal yang bisa dihasilkan ke Volker Legends. Ya, ini yang paling enak untuk dari Florin adalah global healingnya itu loh. Yang bisa nyelamatin di momen-momen yang cukup di ujung tombak. Namun lihat ya, Raja Lele pegang ultimate siapa. Ini yang jadi senjata makan tuan sebenarnya untuk Evo Zyken. Berarti otomatis ada 2 healing power. Iya. Dan ingat scaling itu dengan magic gitu loh. Jadi semakin banyak magic power dari Raja Lele, semakin banyak juga regainnya. Wow, ini susah sih kalau main prolong team fight melawan Volker Legends ya. Itu makanya tadi aku bilang cium-cium aroma kayak gitu di awal ya. Iya, tadi. karena memang mereka bawa 2 front lane. Terizla, Fredrin susah banget di pick off. Apalagi sekarang bawa 2 ultimate yang memang bisa ngebuat prolong team fight ya. Tapi ternyata di bagian top lane tanpa memori dibuka. Gamsquid engage, terkena efek stun dengan baptisan yang dibukularkan. Tapi untuk kali ini terlihat dengannya belum kopian yang membuat semua player Volker Legends full HP kembali. Ya, dan untuk sekarang Evo Zyken kembali lagi di keadaan yang bisa dibilang cukup begah ya dengan adanya rotasi dari Volker Legends, apalagi dengan turtle pertama yang sudah mereka amankan. Evo Zyken sejauh ini yang aku lihat baru defensive manuver saja. Dan di arah mid lane, clear wave benar-benar cepat banget dari kedua belah mid laner. Sementara lihat pergerakan dari Ripple. Masuk lewat belakang, pelan-pelan, bahkan Raja Lele atas juga jadi 4 player di top lane. Volker Legends mencoba untuk engage ke arah gold lane ya. Dan bahkan terkena stun dari Cait pun mencoba untuk balik. Tapi lihat terdapat memori pun memberikan efek tumbang kepada Cait. Di menit keempat. Wow, dan gak stop. Lihat Dreams pun dipanis. Ada real world preparations dari arah Hijume. Dan bahkan Hijume pun gak bisa selamat dari defense strike. Ada last insanity yang dibuka dari Psychots mendapatkan pertukaran, tapi kali ini 3 member tumbang. Double kill dikantongi. Dan double kill presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 diamankan. Meskipun Psychots gak bisa untuk escape. Cait mencoba mencari pertukaran, maju dengan volley shotnya, flicker ke dalam semak-semak, tapi terkena close strike. Dan bahkan Cait masih ada efek belum yang membuat dirinya nggak terpick off. Dan Turtle Slain presented by BCA jatuh ke tangan Volker Legends kembali, di mana kali ini Raja Lele nowhere to run, volley shot yang terlalu sakit membuat dirinya dieliminasi. Oke, 2 poin kill di tangan Cait ngebuat dia seenggaknya masih bisa nutupin kerugian yang ada di sebelumnya lah. Dan kerugiannya dari mana ya? Ingat 3 poin kill tadi diamankan oleh Volker Legends. Pindah ke arah bottom lane, suasana bisa dibilang cukup hening. Tapi di arah top lane ini pasti menjadi perdebatan dari kedua belah tim. Dan bahkan engagement lagi, dan ternyata Dreams pun ditumbangkan di tangan dari Ahdan. Namun ditukarkan lagi dengan adanya Fire Missile bantuan dari Psychos, ditambah dengan adanya Real World Preparation ngebuat adanya 2 player dari Volker Legends pun tumbang di saat yang bersamaan. Wow, tapi ini Evo Zyken udah mulai rapi banget loh. Mereka geraknya secara bersamaan dan somehow mereka menguntungkan gitu dari segi team fight-nya. Meskipun Ripple kali ini menerima cukup banyak poin damage. Appressor Sword yang masih miss mengenai Psychots dan masih bisa escape Psychots dan juga Caitnya. Dan ini nggak ada keuntungan untuk Volker Legends ya. Evo Zyken sedikit demi sedikit mengejar ketertinggalan mereka dan sekarang udah mulai leading nih, hanya di beberapa ratus gold. Iya, ini semuanya dengan adanya Cait 2 kill point tadi sih menurutku, karena otomatis dengan Raja Lele yang tadi juga engage ya, menurutku juga sedikit misstep sih dari Volker Legends nge-feed ke arah dari Cait juga ngebuat dia punya damage yang lumayan oke gitu loh. Bahkan udah 1 level di atas dari Ahdan sekarang. Ahdan masih level 7, dia udah level 8. Iya. Dan di menit yang ke-6 harusnya ini masih sama-sama kuat untuk kontes Turtle selanjutnya. Meskipun Evo Zyken udah mulai rapi banget ya. Mereka bergerak secara bersamaan. Lihat 3 member di bagian bawah siap untuk menghantam siapa saja player dari Volker Legends. Tapi penalty zone yang dibuka, Goodils menangkap Psychots yang masih terbalut Viraga Armor. Memang berhasil dipecahkan
Tapi itu informasi yang mahal karena nanti Psychots ini harusnya belum ready Firaga Armornya pada saat turtle ketiga. Ahdan di bagian bawah terkena pressure yang cukup besar. Meskipun Real World Mallusion yang dibuka. Fabian dalam ancaman, dikejar dengan Gamskoy. Gamskoy berhasil mempick off Fabian. Tapi kali ini belum membuat semua player dari EVOS Icon masih bisa selamatkan. Ternyata Gamskoy gak bisa menahan semua damage yang dihasilkan oleh Falcon Legends. Dan itu dia untuk turtle presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5. Dimana sepertinya langsung diambil oleh teman-teman dari Falcon Legends dengan begitu cepatnya. Apalagi mengingat dengan Gamskoy yang juga sudah tumbang. Ini yang ngebuat akhirnya ada turtle yang banyak banget. Turtle Slain presented by BCA untuk teman-teman dari Falcon Legends. Namun mereka masih belum mendapatkan pertukaran ke arah turretnya. Dan ini penting banget. Kenapa? Semakin mereka lama dapetin ke arah turretnya, semakin besar juga spike power yang didapatkan oleh Psychots. Walaupun Psychots nggak menggunakan item ofensif banyak-banyak, tapi ingat dia bisa mengeluarkan Fire Missile berkali-kali karena cooldown yang rendah juga. Dan kalau temperatur sudah penuh, itu bakal jadi true damage yang ngebuat adanya DPS kuat datang dari EVOS Icon ke Falcon Legends. Iya, tapi memang harus diantisipasi sih burst damage dari Raja Lele dan juga Ahdan ya. Karena memang Psychots selama belum ada item-item defensif yang mumpuni untuk bisa mengantisipasi damage yang besar dari Raja Lele ataupun dari Ahdan itu bakal cukup merepotkan untuk bisa mempertahankan Firaga Armornya. Tapi lihat, Flicker, Cross Strike, Trims jadi target utama, terjebak dalam Real World Mallusion yang bahkan kali ini killing spree dipegang oleh Chait dengan double kill. Presented by Samsung Galaxy Z Flip 5 dan Z Fold 5 yang didapatkan oleh Chait dan juga turret di bottom lane. Ya, ini yang ngebuat akhirnya dominasi dari EVOS Icon udah mulai kelihatan. Walaupun dari segi networknya hanya berbeda di angka 200, tapi lihat di area top lane dan juga bottom lane, outer turret dari Falcon Legends sudah hilang. Psychots tidak menyadari kalau di depan sana ada Kudils dan ternyata Firaga Armornya tinggal setengah. Apakah bisa survive? Karena ternyata satu roll terakhir masih ngebuat dia bernafas hingga esok hari. Ya, untungnya dia sempat menghindar dari penalty zone ya dengan roll terakhir dari Firaga Armor yang dipecahkan, tapi berpuas di bagian bawah. Pressure yang dilakukan memang ini benar-benar besar banget ke arah inner turret ya. Dan replay presented by Samsung Galaxy. Momen apa saja tadi yang terjadi di area bawah. Memang Flicker, Cross Strike ini agresif banget dari Ahdan. Masalahnya, backup dari Real World Manipulation-nya Hijum itu langsung mengoutplay 3 player dari Falcon Legends. Dan kali ini pressure di bagian tengah. Iya, dan lihat bagaimana untuk di area tengah sana adanya Ripal menggunakan Fredrin itu cepet banget hilangnya. Setengah darah dan langsung penalty zone karena 2 player sekaligus terbakar. Di follow up dengan adanya Fabian maju ke depan sana. Ternyata Chait pun ditumbangkan dengan begitu mudahnya. Kudils pun menjadi pertukaran. Namun lihat bagaimana efek dari Bloom yang dibawakan oleh Raja Lele. Ngebuat Ripal masih survive tapi tidak terlalu lama. Ditukarkan lagi dengan adanya Psychots yang ditumbangkan. Ngebuat untuk sekarang pertukaran masih diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Apalagi dengan adanya 4 player yang hilang. Raja Lele tersisa sendirian untuk melakukan defensive maneuver. Wow, EVOS Icon mendapatkan momentumnya di waktu yang bersamaan dengan Lord Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 yang muncul di bagian bawah. Yang sepertinya ini akan 100% ya dimiliki sama EVOS Icon. Dicepetin aja sama Gamskoy karena masih belum ada player-player dari Falcon Legends yang available untuk bisa kontes di area Lord yang pertama. Dan sekarang sudah dipegang dan keuntungan semakin jauh lagi dipegang oleh EVOS Icon dengan Lord yang berhasil didapatkan preset by BCA untuk EVOS Icon. Dan ini dia untuk replay presented by Samsung Galaxy. Dimana tadi kita lihat sebenarnya untuk di arah mid lane ada inisiasi yang benar-benar bagus banget dengan menggunakan penalty zone. Namun semua hal tersebut udah ditutup dengan adanya Bloom yang diberikan oleh Florin untuk teman-teman dari EVOS Icon. Ini yang ngebuat akhirnya HP mereka cukup oke lagi dan ternyata Gamskoy mendapatkan bonus skill juga dengan menghilangkan ke arah dari Fabian. Misalkan Raja Lele untuk sendirian saja untuk melakukan defensive manuver, seenggaknya nggak dipush oleh EVOS Icon, tapi Lordnya diambil yang ngebuat mereka punya push potensial yang besar di arah bottom lane-nya. Ya, tapi Real World Manipulation dibuka penalty zone untuk defensive. Let's Insanity. Psychots mencari lini belakang. Wow, ternyata coba untuk dibalikan. Sekarang Psychots kehilangan Firaga Armornya. Dan bener-bener dalam tekanan karena memang sekarang EVOS Icon secara bersamaan dengan Lord yang bergerak di bagian bawah akan press ke dalam best turret dari Falcon Legends. Itu sama sekali nggak turun HP-nya dari Psychots dengan adanya satu Bloom aja gitu loh. Iya. Ini yang gue buat Falcon Legends kebukti sepertinya masih butuh damage tambahan lagi nih. Karena Ahdan dari segi kill point udah oke, 4 kill. Tapi dia death juga 4 kali. Yang ngebuat harusnya ada gap yang lumayan jauh dibandingkan dengan Chait. 4-6 loh di tangan dari Chait itu sendiri. Ditambah lagi dengan Raja Lele yang sebenarnya tadi aku lihat ya, damage-nya udah ada. Tapi dia nggak bisa nge-close up dengan cukup efektif. Karena sekalinya dia udah mulai nempel, Hijum itu langsung ngebuka Real World Manipulation. Oke lah ada mobility tambahan, tapi tetap aja dengan adanya mini immobilize yang ada di ujung dari Real World Manipulation itu yang mematahkan combo mobilitas dari Falcon Legends untuk disengage di saat adanya paksaan dari EVOS Icon. Iya, dan kembali bermain cukup pasif ya. Tempo permainan diturunkan.
Tapi memang sekarang EVOS Icon yang memegang kendali nih. Dengan gak adanya semua inner turret dari Valkyrie Legends, mereka menguasai map control di atas 80%. Dan dari segi item saya kita bisa bilang juga di mana memang Bruno ini full ya, hampir menjadi item keempatnya dengan adanya Huskclaw, Berserker's Fury, Malefic Roar. Harusnya damage outputnya udah cukup sih dengan adanya Flower of Hope. Yang paling penting ya, Aha. goal gapnya lihat deh, antar dari kedua belah marksman. Oke. Ini bedanya udah 2000. Itulah alasan kenapa ditambah lagi dengan adanya bunga dari Florin ya. Itu yang ngebuat akhirnya Bruno bener-bener sakit banget damage-nya. Bahkan untuk di titik ini pun aku yakin kalau nyentuh ke angka 2000 pun aku nggak kaget. Per hit dari bolanya. Problemnya satu sebenarnya. Dari Bruno, dia itu single target, tapi sekalinya mukul sakit banget. Beda sama Brody yang dimana damage-nya lumayan besar, tapi lebih ke arah area of effect kan, dengan tahun dapat memori gitu loh. Yang kalau disatuin untuk 1v1, menurutku akan lebih unggul di tangan dari Bruno. Iya, dan terlihat baru hanya satu Blade Armor saja ya di tangan Kudils gitu. Dan oke, sekarang ada 2 Blade Armor, seenggaknya front lane dari Valkyrie Legends aman lah untuk nahan sekitar 30% damage reduction dari critical yang dikeluarkan dan EVOS Icon. 20 critical damage. 20 ya sekarang ya, oke. Dan sekarang EVOS Icon semakin menguasai lagi area jungle dari Valkyrie Legends. Ya, dan lihat bagaimana Lord Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 sudah muncul. Ternyata langsung dikumpulkan oleh teman-teman dari Valkyrie Legends, namun mereka mencoba untuk datang ke Lordnya dengan cara stealthy ataupun sembunyi-sembunyi. Lihat bagaimana kelima player dari EVOS Icon udah ngumpul semua di bottom lane, sementara Ripal hanya satu Ripal saja yang sendirian maju ke pasar dan kelihatan di depan teman-teman dari EVOS Icon. Ya, dan kali ini Ripal berada di bagian depan terkena efek knock up, tapi Kudils ini belum diketahui loh. Real World Manipulation dibuka penalti zone kali di belakang, Chait menjadi target utama, masih ada efek belum. Dan bahkan Appraisal Slot memecahkan Viraga Armor dari Psychot, mencoba untuk escape, tapi Kudils gak bisa bertahan dari damage volley shot Chait. Dan ada pertukaran di mana Jihjum pun ditumbangkan, tapi kali ini Valkyrie Legends menjadi target selanjutnya. Terkena efek stun, Gamskui, Phantom Execution, ada belum kopian, dan ada Torupa Memory yang malah membuat Gamskui ya terpanis. Raja Lele di sisi lain pun ditangkap, tapi Chait ini masih full HP. Holy Baptism dari Favian membuat Chait terdelay, tapi sayangkan dengan gak adanya jungler dari EVOS Icon, mereka akan kehilangan Lord yang berhasil didapatkan oleh Valkyrie Legends, tapi belum selesai karena memang Chait masih mencoba berusaha men-take down Ripal itu sendiri, seorang diri berlarian, the double kill presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 diamankan oleh Chait. Itu pas banget recall-nya. Pertama dari Ahdan ngebuat dia masih lumayan survive, namun satu hal yang benar-benar fatal adalah kita udah ngeliat tadi dengan adanya HP bar dari Rafaela di angka 2 aja, itu satu kali tendang langsung hilang dengan begitu cepatnya. Dan seenggaknya keuntungan di tangan dari Valkyrie Legends. Oke lah, dari kedua belah tim udah mulai ada pertukaran dari segi kill point-nya. Namun Valkyrie Legends kan dapetin ke arah Lord ya, seenggaknya ini buying time juga untuk mereka bisa dapetin power spike yang lumayan oke. Karena gold game-nya udah di angka 2600 untuk di menit ke-15 kita berjalan. Sementara di arah top lane ternyata ada pilihan yang berjalan dengan sangat baik. Bahkan sudah mulai menghilangkan outer turret juga. Dan mungkin inner turret juga bisa kalau nggak dijagain sama Gamskui. Ya, tapi EVOS Icon ya, mereka kuat banget sih untuk menjaga Chaitnya Dreams-nya agar nggak sebenarnya bisa jadi di-pick masalah. off ya. Iya, Dreams timingnya pas banget. Penggunaan Bloom yang membuat Bruno Chait ini nggak bisa gitu untuk di-pick off dengan mudah. Kita lihat tadi penalty zone semua, hampir semua ya. Ultimate-nya dikeluarkan untuk bisa men-take down Chait, tapi dia masih bisa selamat. Tapi notice gak tadi satu hal? Di Valkyrie Legends kenapa mereka bisa dapetin Lord-nya? Yang maju tuh cuma berdua tadi. Oke. Yang maju itu tadi cuma Favian sama Ripal. Dan mereka survive ngelawan hantaman 5 player dari EVOS Icon. Karena yang mereka cari adalah buying time dan juga ngabisin sales cost-nya. Dan ini dia replay presented by Samsung Galaxy. Dimana ini replaynya pas lagi Lordnya. Lihat yang maju berduaan doang. Favian dan juga Ripal. Di belakang siapa itu? Ahdan sendirian. Akhirnya tetap maju juga karena dia cuma buying time doang. Skill source dikeluarin semua ke arah Ripal. Regennya berarti kan ada 2 source. Pertama dari pasifnya Fredrin, yang kedua dari healnya Favian juga. Yang ngebuat akhirnya pertukarannya ya masih lumayan oke lah. Dengan adanya Lord yang bisa diambil. Ya sebenarnya tadi karena masih ada retributions dari Ripal sih. Tapi somehow Dreams coba ditangkap. Minion dari escapability. Dan Dreams pun dipunish untuk 3 kalinya di menit ke-15 ini. Dan ini timing yang tepat banget untuk Valkyrie Legends. Mereka punya kendali loh untuk bisa mendapatkan player selanjutnya. Karena nggak ada heal effect yang dihasilkan oleh Florin Dreams. Ya, dan untuk sekarang Valkyrie Legends di keadaan yang bisa dibilang sebenarnya masih tertekan juga. Namun seenggaknya sudah ada sedikit
tempat untuk bernafas. Sofian sedikit ngecek ke dalam rumbutan dan ternyata ada Cahit, lihat satu damage-nya berapa, 1500 itu ya ke tangan dari Favian yang udah menggunakan item defense. Iya, kalau nggak salah Favian ini ada 7 bar ya, berarti ya 7 kali hit dia bisa tumbang loh. Jadi harus hati-hati banget ya. Karena memang damage output dari volley shot-nya Cahit itu besar dan pasti Favian ini nggak build ke arah Blade Armor juga kan. Yap. Dan itu yang bakal cukup repotkan nanti di area teamfight. Dia harus ada di positioning yang tepat agar bisa ngasih efek heal dan juga selamat dari burst damage-nya Cahit. Ya, dan untuk sekarang di menit ke-16, Evo Second sebenarnya kalau pengen menang, ini main ke kiting lagi juga bisa, asalkan Gamsuki ngetumbang. Dan lihat bagaimana Lord Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 sudah muncul. Yang ngebuat akhirnya teman-teman dari Evo Second pun sudah mulai rotasi ke arah sana untuk melakukan kontes terhadap Lord di menit ke-17. Ya, masalahnya di top lane ini di press sama beberapa minion ya. Untungnya Gamsuki sempat untuk memainkan lini jauhnya. Masalahnya, ini kalau sampai ke spot ada 2 member dari Volker Legends, ini EVOS Icon pasti bakal all in ke player terdepan dari Volker Legends. Dan EVOS Icon, mereka masih kiting dulu aja. Terspot ya, Gamsuki yang masih memiliki immortality cukup aman harusnya untuk menjadi badan di bagian depan. Ripal sedikit demi sedikit juga kiting ke arah Psycuts. Untungnya Psycuts masih full juga, Viraga Armornya lihat penuh lagi Viraga Armor dan bahkan Ripal ini cukup banyak terkena pokingan damage. Iya, ini true damage yang bisa dihasilkan oleh Terizla ya teman. Lihat di belakang sana Terizla sudah berjalan bahkan mendapatkan ke arah Dreams ya. Cahit pun langsung diberikan bloom dan bahkan melihat dari segi pergerakan dari Rara Jalele pun tidak bisa survive. Bahkan Winter Touch tidak menyelamatkan dirinya. Namun dari Kudils masih mencoba untuk semaksimal mungkin menumbangkan ke arah Cahit. Setidaknya Lord diambil oleh teman-teman dari EVOS Icon. Wow, dan Lord has been slain presented by BCA untuk EVOS Icon. Tapi itu timing dari Retributions yang benar-benar tepat banget. Karena kedua jungle sama-sama kena knock-up effect tadi dari Lordnya. Dan Gamsuki somehow dia secure Lord. Yang ketiga yang kali ini akan bergerak di area top lane memang belum evolve ya. Karena tadi didapatkannya pada saat di bawah menit ke-18 dan replay presented by Samsung Galaxy. Iya, ini ada sedikit ketidaksinkronan sih antara power dari Terizla dan juga teman-teman dari Volker Legends yang lainnya. Karena lihat yang maju itu cuma Raja Lele dan juga Kudil sendirian. Yang lain tuh nggak bisa keep up, yang pada akhirnya nggak dapetin chance maksimum untuk numbangin ke arah Cahit. Padahal Cahit itu udah bener-bener tipis banget loh, satu baris pisah aja. Tapi dari teman-teman Volker Legends mereka justru ngefokusin ke arah Lordnya. Namun sayangnya mereka kalah dari segi retribution power yang buat justru ini jadi mimpi buruk untuk Volker Legends. Iya, dan kali ini pressures ada di tangan EVOS Icon. Mereka mencoba masuk, mendapatkan satu base turret di bagian top lane. Torapa Memory, Psychos, dipecahkan Viraga Armornya. Gamsuki terlihat masih berputar-putar, Phantom Executions dive in, mencoba escape dengan puncture-nya. Cukup aman, tapi dua base turret gak bisa dipertahankan. Real World Manipulations dibuka oleh Hijum, berbarengan dengan adanya Super Wave ini di bagian bottom lane. Dan sepertinya semua base turret dari Volker Legends ini berhasil didapatkan oleh EVOS Icon. Apakah mereka akan memperpanjang teamfight-nya atau bakal disengage? Tapi sepertinya disengage sih. Dan ini adalah Lord yang belum evolve. Iya. Tadi tuh dia di-poke dari menit ke 17,5. Dan kalau sampai ada Lord Evolve, ini bakalan jadi salah satu winning moment harusnya untuk teman-teman dari EVOS Icon. Apalagi dengan preparation mereka yang bisa dibilang cukup kuat. Apalagi untuk ngejagain ke arah Cahit ya. Karena lihat deh dari KDA-nya Cahit. 10-2-6, kalau misalkan kita buat jadi KDA, berarti KDA-nya ada di angka 8 untuk sekarang. Dan itu tinggi banget sebagai seorang marksman. Bandingkan dengan Ahdan, yang dari tadi nggak pernah dapetin positioning yang cukup enak untuk bisa ngeproc stack-nya ke arah dari EVOS Icon. Dan pada akhirnya Tornado Memory, dari tadi nggak bisa maksimal di tangan dari Volker Legends. Oke, tapi terlihat Psychos saya coba untuk di all-in. Masih ada Viraga Armor dan bahkan dia pun still survive. Ripal, Pressure Sword, connect penalty, Flicker. Tapi disambut dengan Real World Manipulations, dibalas dengan Real World Manipulations. Tapi Kudil seorang diri terjebak. Immortality berhasil dipecahkan. Masih ada Gamsuki yang engage dengan Tone Rose-nya. Tapi sepertinya kehilangan Kudil untuk Volker Legends dari EVOS Icon. Mereka akan mencoba untuk melakukan one straight push-nya. Karena sekarang masih ada minion di area mid lane dan juga top lane. Iya, dan lihat bagaimana di arah top lane pun sudah mulai berjalan masuk ke dalam base dari teman-teman Volker Legends. EVOS Icon mencoba untuk melakukan paksaan ke dalam sana dan bahkan Gamsuki pun depan dari base Volker Legends. Dan itu dia, dari minionnya sudah mulai masuk. Dan apakah akan menjadi satu push terakhir untuk teman-teman dari EVOS Icon? Dan kali ini Lethal Insanity, Psychos berhasil menumbangkan Ripal. Mencoba untuk mendapatkan player keduanya, Favian dalam bahaya. Ada Phantom Execution dan juga puncture yang dikeluarkan, tapi Gamsuki kehilangan immortality-nya. High ground defense yang manis, meskipun wave minion selanjutnya sudah mulai hadir. Dibalut dengan Real World Manipulation, tapi lihat Holy Baptism, connect ke 3 member EVOS Icon. Namun sayangnya, Bester expose. Dan lihat, EVOS Icon Macan Putih menyamakan kedudukan di game yang kedua. Yes!
Permainan yang benar-benar manis banget datang dari EVOS Icon dengan adanya combo dari Florin dan juga Bruno yang akhirnya membalaskan kekalahan mereka di game yang pertama. Victory untuk EVOS Icon presented by BCA. Wow, ini dia match yang kita nantikan ya. Yap. EVOS Icon. Tapi sengaja dengan adanya 2 game kita di match kedua kali ini ya, ada satu pembuktian lagi nih Radit. Apa tuh? Bahwa sekarang untuk Roamer dan juga Goldlane akan makin klop lagi dengan adanya meta-meta healer ataupun meta-meta seperti Matilda bawakan tadi di game yang pertama. Dan kebuktikan dengan dari segi KDA yang didapatkan oleh Chait, dan dia itu banyak banget momennya di mana gak tumbang karena adanya belum datang dari Florin. Itu yang paling penting. Dan satu hal yang aku perhatiin tadi ya, sebenarnya untuk di arah early gamenya, gold lane dari EVOS Icon itu lumayan gede loh pressure-nya. Diterima oleh EVOS Icon dari Volker Legend. Ya, dan highlight presented by Samsung Galaxy yang kita saksikan untuk kali ini di game yang kedua, momen di mana EVOS Icon menyamakan kedudukan atas Volker Legends. Mereka memang di early game cukup struggle ya. Aku juga bisa bilang dari segi draft aku lebih suka ke arah Volker Legends, tapi EVOS Icon ini di luar dugaan. Gamskoy, sosok mid laner yang kita kenal, dia menggunakan assassin seperti Lancelot pun dia bisa bersinar banget loh. Banget. Gak jarang kita lihat momen demi momen dia dapatkan, Coci. Dan momen itu sebenarnya lebih ke arah poking di early-nya dulu, early team fight-nya dulu nih, karena eksekutornya itu sebenarnya di tangan dari Chait. Yang dia lakukan ke depan sana adalah untuk menjadi distractor untuk teman-teman dari Volker Legends. Masuk ke menit ke-5, ini makin parah lagi snowball yang datang dari Chait dengan Brunonya. Makanya tadi kita lihat alasan kenapa Bruno di game pertama itu di-ban, ya ini jawabannya gitu loh. Dan masuk ke menit ke-7, kita juga lihat adanya inisiasi lanjutan datang dari Volker Legends, namun sayangnya nggak berhasil. Yang justru makin membuat snowball dari EVOS Icon lebih kuat lagi dari sebelumnya. Di menit ke-15 pun kita ngeliat Dreamsnya tumbang, tapi pintarnya dari EVOS Icon, mereka tuh benar-benar mundur dulu di saat Dreamsnya udah hilang. Mereka nggak engage sama sekali. Jadi mereka engage, nunggu ultimate dari Dreams dulu. Kalau nggak ada, nggak engage. Nggak bakal ada team fight. Bener banget sih. Dan yang aku lihat ya, ini memang Bruno dari Chait susah banget buat bisa di pick off. Karena ya Flower of Hope ini benar-benar membuat ya damage outputnya semakin besar. Efek dari Huskclaw juga life steal semakin besar. Ditambah ketika dia udah kena beberapa ultimate atau menjadi target utama dari Volker Legends, ada Bloom yang selalu momennya itu pas banget ngebuat Chait nggak nge-pick off Coach. Iya, dan di arah late game pun tadi untuk clear wave sebenarnya masih bisa ya. Cuman dengan adanya tekanan datang dari EVOS Icon pun ngebuat clear wave pun nggak bisa maksimal gitu loh untuk teman-teman dari Volker Legends, yang pada akhirnya EVOS Icon bisa memenangkan game kedua dengan cukup manis. So, ini dia untuk game statistik presented by Samsung Galaxy, dimana untuk dari segi itemization ini ternyata Favian tidak membawa adanya Flash of the Oasis. Justru dia mengambil ke arah Oracle plus dengan adanya Enchanted Talisman untuk memaksimalkan cooldown reduction di angka 30% ditambah dengan adanya defense mechanism yang cukup oke. Namun ternyata antivirus tidak bisa membantu cukup banyak untuk mendinai damage yang datang dari Chait. Dan ngomongin Chait, bahkan dia masih merespect loh ke arah dari magic damage yang diberikan oleh Volker Legends dengan menggunakan Rose Gold Meteor. Dan ditambah satu hal yang paling penting, lihat itemization dari Gamskoy. Dia ngambil ke arah item hybrid, makanya kita sering banget ngelihat dia masuk sendirian, literally sendirian ke belakang sana. Dan MVP-nya, apakah akan jatuh ke tangan dari Chait? Iyalah, udah pasti Lionel Chait sih. Dan kita akan lihat ya, untuk MVP presented by BCA jatuh kepada ini dia untuk MVP kita, dan MVP presented by BCA di game yang kedua adalah Chait. 11 kill, 2 refresh, juga 7 assist efektif membuat KDA-nya di angka 9, dan lihat damage dealt-nya. 143.964 Lihat damage dealt-nya. Damage. Dan oke lah, tadi kita agak masuk ke late game kan. Menit 20 nggak sih? Apa 19-an itu ya? Tapi 150.000 damage itu benar-benar gede banget loh. Ini harusnya dari total semua damage EVOS Icon 50%-nya dipegang dia sih. Harusnya ya. Karena yang lain kan tipikalnya DPS, oh enggak ada Lancelot, deng. Damage-nya lumayan sih. Tapi nggak bakalan segede dari Chait. Nggak bakal ngejar.
lah. Yakin banget itu. Yakin banget. Dan kita akan segera masuk ke analysis segment presented by Samsung Galaxy. Let's go. Ini dia untuk match analysis presented by Samsung Galaxy. Dimana tadi aku udah bilang ya, sebenarnya pressure di arah Volker Rangers di arah top lane itu udah bagus banget. Tapi yang membuat mereka agak sedikit kepleset adalah di saat Cait udah dapetin kill pertamanya. Kill pertama dari Cait itu jadi ngebuat dia makin haus lagi dan pada akhirnya kesimpulannya sebenarnya simpel banget untuk di game kali ini. Kembali lagi dengan adanya combo Roamer plus Marksman. Karena selama masih ada Cait, kalian bisa perhatikan teamfight itu selalu berlanjut selama Cait masih hidup. Iya, kalau udah nggak ada Cait, biasanya teman-teman dari Second itu mundur dulu, ngejungling ataupun nge-roaming di arah dari Lordnya. Betul. Jaga-jaga kalau misalkan emang pengen diambil oleh teman-teman dari Volker Rangers, seenggaknya mereka masih bisa interrupt walaupun nggak bisa nge-steal. Betul. Dan kesimpulannya untuk di game yang kedua, menurut aku ya, ini pendapat aku mengenai sinerginya tuh nggak terbentuk sih kalau dari teman-teman Volker Rangers ya. Karena penalty zone dari siapa tadi ininya Kudils itu bagus banget loh. Berkali-kali tadi aku udah nge-read skill ini belakang. Betul. Tapi gak ada follow up sama sekali dan itu yang membuat kerepotan juga. Di satu sisi mungkin kebingungan sama Fire Missiles dari Xbox Cyclops kan. Tapi masalahnya ya momen penalty zone tuh jadi sia-sia gitu. Sebenarnya tadi ada masuk beberapa damage follow up gitu loh dari khususnya ya Fire Missile, bukan Fire Missile, maksudnya dari Brody. Ya. Cuman ya nggak bisa lama-lama karena Last Insanity sebenarnya jadi problem. Kalau dari Population di luarnya ada Last Insanity, itu biasanya yang buat territorial power dari Evo Second gede banget. Oke, tapi itulah dia game kedua dan akhirnya saat satu sama ya. Untuk match kedua kita dan sebelum kita lanjut untuk mencari pemenang dari match kedua kita bakal break sebentar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Piala Presiden Esports 2023 Esports untuk Negeri. We'll be right back.